Hai Filmers, gue kembali lagi untuk nge-review salah satu film horor. Tapi sebelum itu gue mau sedikit cerita nih, kenapa bisa-bisanya gue nge-review ini film. Jadi pas kemarin nih, kebetulan gue sebelum sahur tuh yang gak bisa tidur. Jadi gue ceritanya mau nonton tapi gak tahu, bingung mau nonton film apa. Kemarin gue scroll film horor, tapi akhirnya gue nemu film ini nih. Nah, si film ini nih dibesut oleh sutradara dari Venezuela, yaitu Alejandro Hidalgo, yang banyak meraih penghargaan dari film horor sebelumnya yang ia garap, yaitu La Casa del Fin de los Tiempos. Gua saranin sih kalau kalian abis nonton film The Exorcism of God ini, nanti kalian nonton juga di filmnya dia yang ini nih, karena ini keren banget sih cuy. Kalau dari deretan cast-nya sih, karena ini adalah film-film mediocre dengan budget seadanya, jadi nggak ada aktor dengan nama-nama besar nih bro. Namanya mungkin juga asing nih bagi kalian, kayak Will Bainbring, terus ada Joseph Marcel, ada Maria Gabriela de Faria, Iran Castillo, dan Raquel Rojas. Kalau nanya film ini ada di bioskop nggak bang? Kayaknya nggak ada deh ya. Kayaknya nih film nggak masuk di bioskop Indonesia deh. Tapi kalian ini bisa nonton film ini di layanan streaming, atau ya mungkin nanti bisa aja kayaknya juga masuk bioskop Indonesia. Cuma gue pesimis aja nih, soalnya banyak adegan-adegan yang cukup vulgar plus mengganggu nih buat kalian yang nggak suka adegan-adegan yang kayaknya gimana gitu ya, mengganggu banget pokoknya. Jadi kemungkinan kalau masuk di bioskop Indonesia kayaknya mungkin kena banyak sensor deh ya. Padahal sih sebenarnya kalau misalkan nonton ini film di bioskop, bakalan lebih dapet nih experience-nya kayaknya nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja gas untuk review film The Exorcism of God. Menurut sinopsisnya sih, film ini itu bercerita tentang seorang pendeta dari Amerika yang tinggal di Meksiko. Dia mengalami kerasukan saat dirinya sedang melakukan eksorsis atau pengusiran arwah, yang membuat dirinya ini melakukan tindakan yang fatal. 18 tahun kemudian, konsekuensi dari kesalahannya tersebut kembali menghantuinya, yang menyebabkan terjadinya perang batin yang sangat besar di dalam dirinya. Gitu kurang lebih kata sinopsisnya cuy. Nah, di sini gue mau sedikit cerita alurnya secara singkat aja nih bro. Filmnya sendiri emang mengambil set di negara Meksiko dengan latar belakang penduduknya yang tinggal di sebuah kota kecil. Dan suatu hari si pendeta ini dipanggil untuk melakukan pengusiran arwah. Ya seperti biasa lah ya, kalau misalkan seorang pendeta mau ngelakuin eksorsis atau pengusiran arwah, pendeta ini nih harus dapat izin dulu nih dari para uskup dan petinggi-petinggi dari Vatikan gitu ya. Tapi pendeta yang bernama Bapak Williams ini nekat melakukannya sendiri tanpa izin ataupun tanpa persiapan yang cukup nih. Sehingga akhirnya dia tergoda oleh iblis yang merasuki Magali dan melakukan tindakan di luar kesadarannya. Ya, itu dia menyetubuhi si Magali ini. Singkat cerita, 18 tahun kemudian berlalu dan Bapak Williams ini dia mendirikan sebuah yayasan yang menaungi anak-anak yatim. Namun akhir-akhir ini terjadi sebuah wabah misterius. Beberapa anak asuhnya ini terserang penyakit yang tidak diketahui gejalanya dan tiba-tiba saja mereka meninggal. Membuat Bapak Williams jadi merasa bingung dan aneh. Dia merasa ada sesuatu yang menyebabkan ini semua terjadi dan dia mengira ini adalah akibat ulahnya dari dosa masa lalunya itu. Kemudian ia mendatangi Uskup Balducci untuk melakukan sebuah pengakuan dosa agar dirinya ini kembali suci. Namun ternyata Uskup Balducci ini tidak mempercayai dosa Bapak William tersebut. Justru malah ia memuji kinerjanya dan memberinya bantuan uang untuk yayasannya. Hari demi hari Bapak Williams ini merasa dihantui dalam tidurnya dengan memimpikan Yesus dirasuki oleh iblis yang ingin membunuhnya. Singkat cerita lagi, suatu hari dia ini mendapat telepon dari sebuah penjara yang membutuhkan seorang pendeta untuk mengobati salah satu tahanannya yang kerasukan. Dan ternyata wow, disinilah nih cuy konflik utamanya ini mulai terjadi dan kegilaan di filmnya ini dimulai. Dan gua rasa cukup ya, gua nggak akan ceritain lagi alurnya. Jadi biar kalian harus nonton sendiri filmnya, karena saatnya gua review dan komentarin nih film. Honestly sih, experience dari gue sendiri selama nonton film ini sangat-sangat merasa
pokoknya terhibur dan juga terbawa suasananya sih. Penceritaan film ini tuh terasa sangat natural sekali gitu, terasa begitu mengalir dengan rapi. Semuanya juga digambarkan dengan sangat baik melalui sinematografinya. Terus secara ceritanya sendiri juga film Exorcism of God ini justru menyajikan sebuah hal yang baru nih pada film yang mengangkat tema eksorsis atau pengusiran arwah. Mungkin kalian udah pada nonton kali ya beberapa deretan film-film eksorsis yang dari yang paling terkenal nih, kayak The Exorcist tahun 1973, terus ada The Exorcist 2, The Heretic, terus ada The Exorcist 3, terus kemudian yang paling gokil sih kemarin tuh The Exorcism of Emily Rose. Dan banyak sih sebenarnya film-film yang bertemakan pengusiran arwah. Dan umumnya di antara film-film tersebut tuh selalu bercerita tentang seseorang yang kerasukan arwah iblis dan kemudian ada pendeta yang mencoba mengusirnya dengan bantuan Tuhan gitu ya. Nah, di film ini beda nih bro. Justru kita akan ngelihat sebaliknya. Di sini malah Tuhannya yang diusir oleh iblis dari dalam diri pendeta itu. Kalau secara logikanya sih ya, nih anjir, ini kocak banget ya premis ceritanya. Kok bisa-bisanya gitu Tuhannya diusir sama si iblis gitu kan. Padahal kan iblis yang nyiptain ini kan Tuhan gitu. Kenapa dia ngusir si penciptanya gitu kan. Aneh banget sih ya. Tapi berkat penyutradaraan yang baik dan juga premisnya ini bisa dikembangkan dan dieksekusi dengan baik di dalam filmnya. Jadi kita seolah-olah dibawa untuk ya udah menerima apa yang ada di filmnya itu gitu. Dan kita juga disuguhkan beberapa hal yang mungkin di film Exorcist lain belum pernah diceritakan nih, seperti proses pengusiran arwahnya ini dilakukan justru di sebuah penjara nih bro. Dan malah menurut gue tempat ini emang cocok banget sih buat set film ini yang kayaknya begitu dark dan juga kelam gitu, dingin dan lumayan creepy gitu lah ya. Gua salut sih ini sama si sutradaranya yang bisa ngebuat ceritanya ini jadi nggak ngebosenin banget. Meski udah banyak banget ya film-film eksorsis yang kayak gini. Cuma sekali lagi film ini dia punya cerita yang berbeda nih dari biasanya. Plus ternyata kan nih pas endingnya ini lumayan nge-twist lah ya. Ini ada twistnya sedikit lah bro gitu. Pas nonton pertama kali sih gue juga nggak nge sama twist ini gitu, walaupun sedikit. Cuma pas gue nonton yang keduanya, wow gitu ya. Gue ingetin dulu nih bro, karena apa yang gue mau omongin ini bisa jadi adalah spoiler. Jadi kalau kalian nggak mau terganggu pengalaman nontonnya, silahkan langsung skip aja. Tapi kalau kalian emang penasaran, oke, gua bocorin twistnya. Twistnya ini adalah ternyata dari awal si Uskup Balducci itu adalah penyembah iblis Balban juga loh. Karena pas dari tengah-tengah ceritanya aja dia nih udah nggak mau nanggepin pengakuan dosanya Bapak Williams gitu, yang dia pas mau nunjukin rekaman dosanya itu gitu. Dan begitu ngasih bantuan uang, dia juga mengucapkan salah satu kalimat, Paskah ini akan mewujudkan suatu mukjizat. Dan kata-kata itu juga tuh yang sering berulang kali diucapkan iblis Balban yang merasuki Esperanza ketika dia menghadapi eksorsis dari Bapak William. Nah, pas di akhirnya setelah Bapak William ini melakukan perjanjian dengan Balban untuk mengeluarkan Tuhan dari dalam dirinya, dan akhirnya Balban pun merasuk ke dalam diri Bapak William. Menurut gue sih ya, what an ending sih ya. Iblis akhirnya bisa menguasai mereka gitu. Dari sini kita juga tahu kenapa pendeta Michael juga itu tidak bisa mengusir Balban, karena ya dia juga udah punya perjanjian dan dia sudah menjual jiwanya juga pada iblis tersebut gitu. Mungkin terkesan aneh sih ya, jadinya para pendeta dan petinggi-petingginya malah terpengaruh gitu sama iblis Balban. Tapi ya emang gitu sih ya, karena iblis ini kan emang tugasnya menyesatkan manusia. Meskipun menurut gue film ini tampil solid, tapi bukan berarti film ini juga tanpa kekurangan ya. Karena di beberapa hal juga sebenarnya gue ada yang kurang suka juga sih ya. Kayak beberapa iblis yang merasuki para tahanan itu dan ngejar-ngejar si pendeta Michael dan Bapak William itu terasa kayak aneh aja gitu ya. Kok jadi kayak zombie gitu kelihatannya, bukan kayak iblis yang merasuki. Terus juga ini hubungan antara Bapak Williams dengan Magali di awal dan sampai ke pertengahan film ini juga tidak diceritakan secara detail gitu, hanya sepintas-pintas dengan adegan-adegan flashback gitu ya. Karena mestinya gitu ya hubungan mereka ini harusnya bisa lebih dieksplor lagi gitu. Terus juga penggunaan scoringnya yang juga cenderung itu masih ngandelin banget jump scare ala-ala film horor pada umumnya sih ya. Mungkin beberapa adegan kayaknya buat gue juga itu agak terlalu lebay sih ya scoringnya. Tapi ya memang mau gimana lagi, horor emang salah satu elemen pendukung banget itu adalah ya
ya di scoringnya itu gitu. Jadi mungkin setiap adegan jump scare-nya di film ini kayaknya udah kita udah terprediksi gitu ya, udah tau lah kayaknya ini nih bakalan jump scare gitu, ini bakalan jump scare. Jadi kayaknya udah ketebak lah ya itu jump scare-nya ada di mana. Terus juga kalau kalian suka merhatiin gak sih gitu, rasanya nyaris di setiap film yang bertemakan eksorsis itu akan selalu ada scene ikonik yang diambil dari film pendahulunya yang kayak gini nih. Ini adalah adegan di film Exorcist di tahun 1973 itulah ya. Nah ini kayaknya udah jadi suatu kewajiban kali ya buat nampilin scene ini di film yang bertemakan Exorcist. Selalu ada rumah besar dengan lighting ruam yang menyinari kedatangan pendeta yang akan mengusir arwahnya. Ini udah jadi fix trademarknya banget ini untuk film yang bertemakan Exorcist. Anyway, emang dalam sebuah film sih ya emang selalu ada plus dan minusnya gitu. Cuma ya menurut gua film ini cukup recommended banget buat kalian nonton. Dan penilaian pribadi gue sendiri sih buat film ini kalau dari 1 sampai 10 gua kasih rating 6. Sementara di IMDb sendiri film ini mendapat rating 5,6, which is sekali lagi untuk ukuran film horor rating 5 sampai 6 itu penilaiannya udah bagus banget loh, dan sangat-sangat layak buat kalian tonton. Oke, itu dia review dari gua untuk film The Exorcism of God. Jadi silahkan tonton filmnya dan jangan lupa share pengalaman nonton kalian di sini, atau kalau kalian juga punya penilaian berbeda dengan gua tentang film ini, gak apa-apa, sampein aja di kolom komentar dan pasti sih nanti gua akan tanggepin atau balas juga gitu. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena tiap minggunya gua akan kembali untuk review film-film baru di sini. Terima kasih udah nonton video ini. See you filmers and I will come back on next review.